wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhanifah Rofifa dari kelas PTKD angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi split spectrum pada mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya itu, saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Ayu Triwardani SPD MPD yang mengajar di kelas PTKA angkatan 2020 pada mata kuliah komunikasi data. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, ada definisi split spectrum. Jadi terlebih dahulu kita mengetahui apa itu split spectrum. Nah, split spektrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebar sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Kemudian ada narrowband transmission yang dimana merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan frekuensi spektrum yang cukup untuk membawa sinyal data, yang dimana merupakan misi dari VCC menghemat penggunaan frekuensi sebanyak-banyaknya. Split spektrum bertentangan dengan misi itu karena memakai frekuensi yang jauh lebih lebar untuk meneruskan informasi, yang dimana menggambarkan perbedaan di antara narrowband dan transmisi split spectrum. Perlu diperhatikan bahwa salah satu karakteristik narrowband memiliki nilai peak yang tinggi. Nah, bisa kalian melihat gambar di samping. Selanjutnya, adapun sistem split spectrum yang harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ada sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Yang kedua, pada pengiriman terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Yang ketiga, pada penerima terjadi proses spreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Kemudian ada konsep modulasi split spectrum. Nah, bisa dilihat pada gambar skema diagram sistem split spectrum. Nah, pada gambar tersebut menyajikan bahwa karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran. Input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat sinyal. Kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini dapat meningkatkan secara signifikan bandwidth atau yang menyebarkan spektrum. Nah, sinyal ditransmisikan pada ujung penerima. Deretan digit yang sama digunakan untuk mendemulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Kemudian, adapun kelebihan teknik split spectrum. Yang pertama, yaitu dari segi kerahasiaan terjamin. Keamanan informasi ada pada sinyal split spectrum karena format transmisi berupa kode menyebabkan sinyal split spektrum tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki, dikarenakan penerima tersebut tidak mengetahui pola kode yang digunakan pada pengirim. Yang kedua, mampu menekan interferensi. Kemampuan penekanan tersebut
Interferensi didapatkan karena adanya penebar bandwidth transmisi. Pada sistem speed spectrum, kemampuan mengurangi atau menekan interferensi dan jamming terjadi pada proses dash spreading. Kemudian, daya yang rendah. Sinyal yang dikirim dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah. Sinyal yang dipancarkan dengan daya yang rendah menguntungkan dalam hal mengurangi interferensi pada sistem-sistem lain. Selanjutnya ada klasifikasi teknik modulasi split spectrum terbagi menjadi 3. Yang pertama, direksi sequence split spectrum, kedua frekuensi hopping split spectrum, dan ketiga ada chip split spectrum. Nah, dari ketiga klasifikasi teknik modulasi split spectrum akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu direksi sequence split spectrum, yang dimana dikenal dan banyak digunakan pada tipe split spectrum, menggunakan implementasi dan data rate yang tinggi. Nah, direksi sequence split spectrum merupakan metode pengiriman data di mana sistem pengirim dan penerima bekerja pada frekuensi 22 MHz. Nah, bisa dilihat gambar di sampingnya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja direct sequence split spectrum, yaitu dengan mengalihkan setiap bit sinyal informasi dengan kode split spectrum pada frekuensi yang lebih tinggi. Kode split spectrum biasanya berupa sinyal pseudo random noise atau PN yang dihasilkan oleh sebuah generator kode. Kode PN tersebut diulang secara terus-menerus pada waktu yang sama dengan periode bit sinyal informasi. Dalam teknik direksi sequence split spectrum, pengiriman data yang telah dikalikan dengan kode split spectrum terlihat seperti sinyal noise acak pada penerima yang tidak mengetahui kode split spectrum yang digunakan. Nah, oleh karena itu, direksi sequence split spectrum juga dapat digunakan sebagai teknik modulasi yang aman dan sulit untuk dipecahkan oleh orang yang tidak berwenang. Kemudian ada frekuensi hopping split spectrum. Nah, frekuensi hopping split spectrum ini merupakan teknik split spectrum yang menggunakan frekuensi khusus untuk menyebarkan data lebih dari 83 MHz. Kelincahan frekuensi tergantung pada kemampuan radio untuk berganti mengirim frekuensi secara tiba-tiba dalam penggunaan band frekuensi atau RF. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja frekuensi hopping split spectrum, yaitu dengan mengubah frekuensi sinyal informasi secara periodik berdasarkan urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, proses pengalihan frekuensi sinyal informasi tersebut dilakukan secara cepat pada setiap periode waktu yang singkat. Dalam teknik frekuensi hopping split spectrum, pengiriman data yang terdistribusi pada berbagai frekuensi yang berbeda dapat mengurangi gangguan dan interferensi yang terjadi pada satu frekuensi tertentu. Frekuensi hopping split spectrum juga dapat digunakan sebagai teknik modulasi yang aman dan sulit untuk dipecahkan orang yang tidak berwenang karena frekuensi pengalihan yang cepat dan teratur pada setiap periode waktu. Selanjutnya yang ketiga yaitu chip split spectrum. Nah, bisa dilihat gambarnya, yang dimana adalah teknik modulasi split spectrum yang menggunakan sinyal shapes atau sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berubah seiring waktu sebagai kode split spectrum. Nah, bagaimana cara chip split spectrum bekerja? Yaitu dengan mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal shift pada frekuensi yang jauh lebih tinggi. Nah, sinyal shift yang digunakan sebagai kode split spectrum memiliki bentuk gelombang sinusoidal
yang frekuensinya berubah secara linear seiring waktu. Nah, dalam teknik split spektrum, pengiriman data yang telah dikalikan dengan sinyal strip memiliki spektrum yang lebih lebar dan lebih merata di seluruh spektrum frekuensi. Nah, hal ini membuat strip spektrum lebih tahan terhadap interferensi dan gangguan yang terjadi pada saluran transmisi. Nah, kita masuk pada perbandingan direksi sequence split spektrum dengan frekuensi hopping split spektrum dan chip split spektrum. Nah, yang pertama ada metode kerja, yang dimana frekuensi hopping split spektrum mengganti frekuensi radio secara periodik pada interval waktu yang singkat. Sedangkan direksi sequence split spektrum memperluas sinyal melalui sejumlah kode untuk mengurangi noise dan interferensi. Sedangkan chip split spektrum mengirim sinyal modulasi switch frekuensi dengan lebar frekuensi yang ditentukan. Kemudian ada bandwidth, di mana frekuensi hopping split spektrum membutuhkan bandwidth yang cukup lebar, sedangkan direksi sequence split spektrum membutuhkan bandwidth yang lebih sempit daripada frekuensi hopping split spektrum. Sedangkan chip split spektrum memerlukan bandwidth yang lebih rendah daripada frekuensi hopping dan direksi sequence split spektrum. Yang ketiga ada keamanan. Frekuensi hopping dan direksi sequence sama-sama menawarkan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem nirkabel lainnya. Namun, frekuensi hopping lebih aman daripada direksi sequence karena frekuensi diganti secara acak, sehingga sulit untuk diintip. Strip split spektrum juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi karena sinyalnya lebih sulit untuk diidentifikasi dan dipotong. Kemudian yang keempat yaitu interferensi, di mana frekuensi hopping dan direksi sequence dapat mengurangi interferensi dengan cara yang berbeda. Frekuensi hopping menggunakan teknik hopping frekuensi untuk menghindari interferensi, sementara direksi sequence menggunakan teknik spreading code untuk mengurangi interferensi. Chip split spektrum dapat mengatasi interferensi dengan merentangkan sinyal di sepanjang spektrum frekuensi. Yang terakhir yaitu efisiensi, di mana direksi sequence split spektrum adalah teknik split spektrum yang paling efektif karena sinyal dikirim dalam waktu yang lebih singkat dan dengan daya yang lebih rendah dibandingkan frekuensi hopping split spektrum dan chip split spektrum. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan, yang dimana modulasi adalah proses di mana parameter gelombang pembawa diubah sesuai dengan sinyal pemodulasinya. Modulasi ada dua macam, yaitu modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital. Teknik split spektrum dapat diartikan sebagai teknik pengiriman sinyal informasi yang menggunakan suatu kode untuk menebarkan spektrum energi sinyal informasi dalam bandwidth yang jauh lebih lebar dibandingkan bandwidth sinyal informasi. Istilah spektrum tersebar digunakan karena pada sistem ini, sinyal yang ditransmisikan melalui bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi atau mencapai ribuan kali. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai split spektrum pada video kali ini. Terima kasih and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.